Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Lingcia Ramona Aulia Wahyudi dengan NIM 0561444199. Dan hari ini saya akan membahas topik krusial mengenai perencanaan kota, yaitu identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung, dengan fokus pada dinamika pertumbuhan dan transportasinya. Tujuan utama presentasi ini adalah untuk memahami seberapa jauh kegiatan real di lapangan atau aktivitas sesuai dengan pertumbuhan lahan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang. Dalam konteks perkembangan kota, kita perlu membedakan antara dua konsep utama, yaitu perubahan atau growth adalah perubahan kuantitatif, yaitu ekspansi fisik atau pertambahan ukuran, misalnya pertambahan jumlah perumahan. Sementara itu, transformasi adalah perubahan yang lebih mendalam atau kuantitatif. Menurut Doxiadis, transformasi adalah perubahan terus-menerus pada bagian permukiman untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya melibatkan perubahan fungsi lahan dari satu jenis ke jenis lainnya, seringkali ke nilai yang lebih tinggi, yang menjadi pemicu dinamika perkotaan. Transformasi permukiman ini berlangsung melalui 4 tahap yang progresif. Tahap awal adalah penetrasi, di mana fungsi baru mulai menyusup secara perlahan ke kawasan homogen. Ini kemudian diikuti oleh invasi, serbuan fungsi yang lebih masif namun belum mendominasi. Tahap selanjutnya adalah dominasi, di mana fungsi baru yang mengungguli fungsi lama secara signifikan merubah wajah kawasan, dan puncaknya adalah suksesi, yaitu pergantian total, di mana fungsi lama hilang sepenuhnya digantikan oleh fungsi baru yang telah sukses beradaptasi dan berekspansi. Transformasi yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat menimbulkan konsekuensi serius di berbagai aspek. Secara sosial atau budaya, kita melibatkan pergeseran nilai komunitas lokal. Secara ekologis, terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Dampaknya pada struktur kota adalah disorganisasi pola ruang yang sering kita lihat sebagai kemacetan atau tata letak yang semriwut. Dan terakhir, terjadi perubahan struktur ekonomi warga akibat pergantian fungsi lahan secara drastis. Untuk menghindari ketidaksesuaian ini, kita harus jelas membedakan dua istilah kunci. Guna lahan atau land use dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan secara legal pada suatu kawasan. Misalnya hunian atau zona perdagangan. Sebaliknya, kegiatan atau activity adalah aktivitas spesifik atau pemanfaatan ruang yang benar-benar terjadi secara real pada suatu persilahan. Misalnya, lahan yang berstatus zonasi hunian, namun di dalamnya terdapat kegiatan perdagangan seperti ruko atau kafe. Inilah inti masalah yang perlu kita kaji. Maka tujuan utama dari survei ini adalah satu, mengkaji kegiatan antara guna lahan dan kegiatan. Kita ingin memahami sistem guna lahan Kota Bandung dan mengidentifikasi karakteristiknya serta mencatat variasi kegiatan yang berkembang di dalamnya. Hasil kajian ini akan menjadi pondasi data yang kuat bagi perumusan kebijakan tata ruang yang lebih efektif ke depannya. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, kita memiliki 3 sasaran spesifikasi. Pertama, identifikasi karakter guna lahan, yaitu memetakan fungsi dominasi di seluruh 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Kedua, identifikasi variasi kegiatan, yaitu menganalisis seberapa beragam aktivitas yang muncul dalam satu jenis lahan yang sama. Dan yang ketiga, yaitu identifikasi kegiatan berpotensi mengubah karakter kawasan di masa depan. Berkembang yaitu perubahan pola aktivitas baru atau anomali yang muncul dan berpotensi mengubah karakteristik kawasan di masa depan.
Untuk mencapai tujuan utama tersebut, kita memiliki 3 sasaran spesifikasi. Pertama, identifikasi karakteristik guna lahan, yaitu menentukan fungsi dominasi di seluruh 6 wilayah perkembangan Kota Bandung. Kedua, identifikasi variasi kegiatan, yaitu menganalisis seberapa beragamnya aktivitas muncul dalam satu jenis guna lahan yang sama. Dan yang ketiga, yaitu identifikasi kegiatan berkembang, yaitu menentukan pola-pola aktivitas baru atau anomali yang muncul dan berpotensi mengubah karakteristik kawasan di masa depan. Lingkup kegiatan ini mencakup seluruh wilayah Kota Bandung yang terbagi dalam 6 wilayah pengembangan dan akan dilaksanakan selama 1 semester penuh. Keluaran utama atau output dari studi ini adalah satu dokumen laporan hasil survei yang komprehensif berbasis data lapangan dan siap digunakan. Laporan ini merupakan basis data penting yang akan membantu proses perencanaan kota pada tahap berikutnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya membuka sesi tanya jawab untuk diskusi lebih lanjut mengenai perencanaan studi ini.